Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Arum. Video kita kali ini membahas mengenai sistem ekskresi pada manusia. Tujuan pembelajaran video kita kali ini, yang pertama, setelah melihat video, kita semua dapat menyebutkan organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, kita semua dapat menganalisis struktur dan fungsi dari sistem ekskresi pada manusia. Proses pengeluaran zat pada manusia ada namanya defekasi, ada sekresi, dan ada ekskresi. Nah, defekasi itu proses pengeluaran sisa-sisa dari sistem pencernaan manusia berupa feses. Sedangkan sekresi, proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh. Nah, yang kita bahas kali ini adalah ekskresi. Ekskresi yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme, baik berupa zat cair, gas, dan semua yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh manusia. Sekarang kita pelajari mengenai organ-organ apa saja yang ada di sistem ekskresi manusia. Yang pertama, di sini ada ginjal. Ginjal pada manusia ada sepasang ya. Ginjal merupakan organ ekskresi yang mengeluarkan sisa metabolisme berbentuk urin, yang di dalamnya mengandung air, ada ureanya, ada garam, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dulu gambar dari organ ginjal ya. Penampang ketika dibelah di dalamnya ada namanya korteks, lapisan paling luar. Lalu ada medula. Medula itu ada bulatan-bulatan seperti itu ya. Lalu ada pelvis yang menghubungkan, dan terakhir ada ureter di sini menyalurkan. Nah, di dalam medula ada namanya nefron. Nefron di sini yang nanti fungsinya sebagai tempat pembentukan urin. Nah, lalu kita pelajari mengenai fungsi ginjal ya. Fungsi ginjal itu ada banyak. Yang pertama ada menyaring darah, lalu mengekskresikan zat sisa, ada urea, asam urat, dan zat-zat yang beracun lainnya. Yang ketiga mengatur volume plasma darah dan jumlah air yang ada di dalam tubuh. Yang keempat menjaga tekanan osmosis dengan mengatur ekspresi garam yang ada di dalam tubuh. Lalu mengatur pH plasma darah dan cairan tubuh, dan yang terakhir mengendalikan kadar gula dalam darah. Itu fungsi dari ginjal. Organ yang kedua di dalam sistem ekskresi manusia ada namanya paru-paru. Paru-paru di sini juga termasuk organ dari sistem pernafasan ya. Di sini kenapa disebut sebagai organ ekskresi? Karena di dalam paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida yang ada di dalam tubuh. Nah, untuk prosesnya sama dengan proses sistem pernafasan. Jadi dari hidung nanti masuk ke tenggorokan, lalu masuk ke trakea, bronkus,
bronkiolus dan alveolus. Nah, di dalam alveolus di sini ada pertukaran CO2 dan O2. Hasil dari yang dikeluarkan itu adalah CO2, sehingga paru-paru juga termasuk sebagai organ ekskresi pada manusia. Organ pada sistem ekskresi yang selanjutnya yaitu kulit. Kulit di sini merupakan organ yang dapat mengatur keluarnya keringat yang ada di dalam tubuh sebagai hasil dari ekskresi manusia. Nah, fungsi kulit di sini adalah melindungi jaringan yang ada di bawah kulit dari gesekan, dari cahaya, dari kuman dan sebagainya. Yang kedua, mengurangi kehilangan air. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Yang keempat, menerima rangsang dari luar. Nah, ini yang terakhir sebagai alat ekspresi atau penghasil keringat. Bagian dan struktur lapisan kulit yang paling atas ada epidermis, lalu ada dermis dan hipodermis. Di dermis itu sendiri ada berbagai macam jaringan. Ada kelenjar keringat yang ada di dermis ya, lalu ada syaraf, lalu ada akar rambut, itu ada di dermis, dan sebagian ada pembuluh darah. Organ yang terakhir yaitu hati. Fungsi hati menyimpan gula dalam bentuk glikogen, mengatur kadar gula dalam darah, tempat pembentukan urea dan dari amonia, lalu penawar racun, membentuk vitamin A, dan sebagai alat ekskresi atau penghasil empedu. Nah, itulah organ-organ pada sistem ekskresi manusia. Video kita selanjutnya akan membahas mengenai proses apa saja yang ada di dalam sistem ekskresi manusia. Terima kasih banyak. Sekian dari saya. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.